Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi kali ini, Long Hao Chen tidak mengandalkan Bright Vengeance untuk meluncurkan serangan balik yang kuat, itu sudah jelas. Sebagai jantung tim, ketika menghadapi serangan iblis, ia harus memastikan bahwa kekuatan bertarung seluruh timnya bisa dilepaskan. Bagaimana mungkin dia bisa membuang energi spiritualnya secara sia-sia? Dengan dentuman keras, Long Hao Chen yang terlihat kecil menahan serangan demon hijau tua berbilah ganda yang sangat besar itu. Hal yang paling mencengangkan adalah bahwa demon hijau gelap berbilah ganda yang mengesankan ini dipukul dan didorong mundur, kemudian jatuh di udara dan pecah dengan keras di tanah. "Aku datang," ucap seseorang. Sebuah suara sedingin es bergema di telinga setiap anggota regu perburuan iblis pertama, dan membuat Wang Yuan dan Sima Xian yang bersiap untuk pergi memberikan dukungan ofensif kepada Long Hao Chen, tiba-tiba berhenti setelah mendengar suara ini. Sebuah cahaya keemasan gelap muncul dan mengenai tubuh demon hijau tua ganda berbilah hijau itu dalam sekejap, dan menembus tengkoraknya yang keras. Cahaya ini hanya bisa terbentuk dari cahaya murni, dan benar-benar mengguncang iblis berbilah ganda hijau gelap ini yang bersiap untuk melanjutkan serangannya, lalu membuatnya jatuh ke tanah dengan ledakan keras. "Apakah iblis itu sudah mati?" gumam Zhang Hairong. Tidak jauh di belakangnya, Zhang Hairong sangat terkejut sehingga dia merasa seolah-olah matanya akan melompat keluar. Bagaimanapun juga, ini adalah iblis berbilah hijau gelap ganda hijau. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, iblis hijau tua berbilah ganda ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik pada tingkat kelima. Dan iblis itu mati begitu saja. Tempat tersulit dari iblis berbilah hijau gelap ganda adalah dua lengan berbilah panjang dan tengkoraknya. Tetapi di balik tengkoraknya, itu adalah inti utamanya. Ketika inti pusat ini langsung hancur, bagaimana mungkin ia tidak mati? Iblis itu tidak hanya mati, tetapi mayatnya juga benar-benar utuh, gumam Zhang Hairong. Apalagi Zhang Hairong yang tidak bisa mempercayai penglihatannya, bahkan Long Hao Chen yang terlibat langsung dalam prestasi ini, saat ini benar-benar terguncang. Setelah sebelumnya menghadapi Dark Green Dual Blooded Demon, dia secara alami tahu tentang kekuatan iblis ini. Tapi kali ini, hanya butuh beberapa detik saja untuk membunuhnya. Tentu saja, itu bukan berarti iblis ganda berbilah hijau tua ini yang sangat lemah, tetapi rekan satu timnya yang sangat tangguh. Tanpa diragukan lagi, orang yang memberikan iblis berbilah ganda hijau gelap ini adalah serangan fatal dari Chai Er. Dalam seluruh pertempuran sebelumnya, dia tidak melakukan intervensi sama sekali, dan dia seperti tidak lebih dari bayangan yang menempel di punggung Long Hao Chen. Hanya pada saat itulah dia melepaskan serangan yang mengkhawatirkan ini, dan langsung mendapatkan 10 poin kontribusi. Poin kontribusi memang tidak mudah untuk didapat. Dalam perjalanan ke Exorcist City, Gao Yingji telah menjelaskan kepada mereka tentang penghasilan dan nilai poin kontribusi. Di antara aturannya, saat berburu iblis, iblis berbilah ganda biasa hanya mempunyai satu titik untuk membunuhnya, tetapi pada saat itu, kurang dari 10 dari mereka telah terbunuh. 10 demon berbilah ganda harus dibunuh untuk mendapatkan 1 poin kontribusi. Lagi pula, untuk seorang Demon Hunter Squads, Dual Blooded Demon tidak lebih dari semut. Hanya 10 pembunuhan pertama, itu benar-benar bermanfaat bagi para pendatang baru. Adapun Dark Green Dual Blooded Demon, mereka memegang nilai konstan 10 poin kontribusi. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat mereka di masa depan, membunuh Dark Green Dual Blooded Demon masih akan memberi mereka 10 poin kontribusi. Ini adalah seberapa besar perbedaannya. Tentu saja, Long Hao Chen saat ini tidak dalam situasi untuk menghitung poin kontribusi. Mengambil langkah ke depan, dia memasukkan pedang roh kudusnya ke dalam tubuh Dark Green Dual Blade Demon, sebelum mengerahkan fisiknya untuk mengambil langkah mundur. Tubuh The Dark Green Dual Blade Demon kemudian segera dikirim terbang kembali. "Lin Xin!" teriak Long Hao Chen. Cahaya merah bersinar di tangan Lin Xin, dan segera, iblis berbilah hijau gelap besar yang sangat besar menghilang dalam masa cahaya merahnya. "Siap Kapten," saut Lin Xin. Dalam hal kekayaan, bahkan jika ditambahkan, yang lain tidak akan mungkin jika dibandingkan dengan Lin Xin.
Di tangannya ada cincin ruang merah yang menyala-nyala dengan ruang yang menakutkan. The Dark Green Dual Blade Demon memiliki mayat yang sangat berharga, tentu saja, yang terbaik adalah membiarkannya untuk menghadapinya. Sebagai orang yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka, ia pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada orang lain. Untuk dapat mengintegrasikan pasukan perburuan iblis ini, Lin Xin membayar biaya yang sangat besar. Pil-pil yang ia berikan ini, memiliki nilai yang benar-benar melebihi 10.000 koin emas, bahkan dengan lebih banyak uang, bagaimana mungkin penghasilannya cukup untuk menutupi biaya ini sepenuhnya. Penampilan Dark Blade Demon hijau tua ini juga menyiratkan, bahwa pertempuran ini telah mencapai klimaksnya. Ternyata, itu bukan hanya masalah menghadapi iblis berbilah ganda dari klan Zelin. Pada saat itu, aura sihir besar meledak dari puncak menara gerbang kota, banyak cahaya seperti kembang api yang elegan meletus, dan langsung mengarah ke pasukan iblis yang padat. Di medan perang semacam ini, itu sama sekali tidak perlu membidik dengan hati-hati, karena mantra sihir yang jatuh pasti akan mengenai target. Lebih dari 100 mantra diluncurkan secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat tontonan seperti itu. Kembang api yang luar biasa menerangi seluruh benteng pertahanan eksorsis, dan menciptakan cahaya yang kuat di tengah malam. Para iblis jelas-jelas tidak akan menunggu mati tanpa usaha. Bola api hitam keunguan menyilaukan naik dari pasukan utama tentara di bawah ini, dan memusnahkan kombinasi mantra yang jatuh dari langit ini. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa orang-orang yang meluncurkan bola api hitam keunguan ini, berasal dari spesies yang tingginya sedikit lebih dari 2 meter, dan didukung oleh 3 kaki di tanah. Ia tidak memiliki lengan, dan memiliki kepala yang sangat besar. 3 kakinya sangat besar, dia menggunakannya untuk berjalan dengan kecepatan sangat cepat. Di kepalanya ada 6 mata. Bola api hitam keunguan ini telah dikondensasi dengan tepat dari ke-6 mata mereka. Iblis semacam ini adalah milik pasukan tentara magis mereka, yang ahli dalam menggunakan sihir kegelapan. Prajurit pengintai iblis ini sangat besar, dan bahkan di antara iblis lainnya. Dibandingkan dengan penyihir manusia, Demon AI Soldier masih jauh lebih rendah. Seiring dengan evolusi tubuh mereka, mereka hanya mendapatkan beberapa set mantra kegelapan, tetapi utilitas mereka yang sebenarnya ada dalam jumlah mereka. Prajurit pengintai iblis yang terlemah saja, itu setara dengan penyihir dari tingkat kedua dalam hal kekuatan sihir. Sebenarnya, mereka memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada iblis berbilah ganda ini. Mereka dipisahkan menjadi 5 kelas, yang paling kuat adalah dari King Great Demonic Eye Soldier, yang setara dengan pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-7. Bagian utama dari 100 mantra, plus yang ditembakkan dari menara gerbang kota, kini telah dicegat dan dihentikan oleh Bright Magic Bullets yang ditembakkan oleh prajurit pengintai iblis ini, jadi hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mencapai pasukan iblis. Bercabang dengan kecemerlangan yang sangat indah, mantra-mantra ini membantai sejumlah besar iblis kelas bawah. Itu sudah jelas, bagi Exorcist City yang telah bertahan ribuan tahun tanpa pernah rusak sekalipun, itu tidaklah sederhana. Pada saat yang sama, pembombardir mantra sihir pertama selesai, pembombardir kedua dengan 100 mantra lebih sedang diluncurkan. Setelah sebelumnya menghadapi Dual Blade Demons, para penyihir sudah menyimpan energi mereka dalam persiapan untuk pertarungan pamungkas, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melepaskan kekuatan mereka. Hampir pada saat yang sama, pembombardiran sihir sebelumnya telah berakhir. Pembombardir sihir kedua turun tangan, tampaknya bergabung bersama tanpa menghasilkan celah terkecil pun. Dari perkiraan secara konservatif, jumlah penyihir yang terletak di menara gerbang kota ini setidaknya 1.000 orang. Dan tingkat budidaya mereka tidak ada yang berada di bawah tingkat keempat. Dengan dukungan para penyihir ini, tekanan yang ditimbulkan atas kota itu sangat berkurang. Pada saat yang sama, sejumlah besar bala bantuan tentara segera naik. Berbeda dengan prajurit infanteri sebelumnya, ini adalah prajurit lapis baja lengkap, karena mereka semua setidaknya telah mencapai tingkat ketiga dalam budidayanya, mengambil alih tugas batalion yang dengan cepat melangkah mundur, dan menyelesaikan bantuan ini. Konfigurasi prajurit elit ini sangat khusus. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Pertama prajurit perisai, kedua prajurit kapak, dan ketiga prajurit berserker yang membawa pedang yang sangat besar.
Mereka dipisahkan dalam tim 3 bagian, yang berisi prajurit dari masing-masing tipenya. Selain itu, setidaknya 2 tim cadangan ada di belakang masing-masing yang ada di depan, dan siap untuk menyediakan serangan cadangan kapan saja. Meskipun serangan dari pasukan tentara iblis utama ini dibentuk dengan jumlah besar yang kuat, namun para prajurit mendapat dukungan dari para penyihir dan pendeta yang terletak di menara gerbang kota, dan dengan demikian dapat menahan serangan dari intensitas apapun. Pada saat yang sama, ledakan sesekali terdengar dari arah menara gerbang kota. Itu sudah jelas, kecemerlangan sihir yang kuat terus-menerus terkondensasi di atas dinding yang terkait di tepi kota, sebelum meledak dan membentuk bola api yang sangat besar. Meriam ajaib. Setiap serangan senjata hebat yang dirancang untuk pertahanan kota ini, itu bisa menyamai kekuatan mantra ofensif besar dari tingkat ke-6. Di atas kota pengusir iblis, lebih dari 100 dari mereka benar-benar membidik pasukan musuh. Dibandingkan dengan perang hebat yang sedang meletus, kelompok Long Hao Chen yang menangani Demon Blade ganda yang hanya dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. Ini adalah konfrontasi nyata antara manusia dan iblis. Zhang Hairong berteriak keras kepada kelompok Long Hao Chen. "Mundur, waktunya untuk istirahat," teriak Zhang Hairong. Pada saat itu, seluruh prajurit nomor 1 Demon Hunter Squad telah mempertahankan kekuatan bertarung yang baik. Bahkan Chen Ying-er sudah memulihkan sebagian besar energi spiritualnya. Di depan kekuatan utama pasukan iblis, mereka benar-benar merasa tidak mau mundur. Tapi Long Hao Chen berjanji pada Zhang Hairong untuk mematuhinya secara mutlak. Setelah menembakkan lebih dari selusin light tone dengan kekuatan penuh, dia mengisyaratkan urutan mundur ke teman satu timnya. "Aku belum puas," ucap si botak. Tongkat berlumpur si Masian ditutupi cairan kental, si botak dalam keadaan bersemangat, dan hal yang sama diterapkan pada Wang Yuan. Setelah mulai mundur bersama dengan Long Hao Chen, wajahnya dengan jelas mengungkapkan ekspresi yang tidak puas. Long Hao Chen melirik mereka, sebelum berkata dengan suara yang dalam. "Kami sekarang adalah tentara. Untuk jangka waktu 3 bulan, tidak akan ada kekurangan bagi kita untuk menunjukkan keterampilan kita. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah bergegas dan mengikuti komandan batalion untuk mundur," ucap Long Hao Chen. Pada saat yang sama ketika mereka mundur, angkatan udara iblis jahat itu mendekati mereka dari langit. Di menara gerbang kota, setidaknya setengah dari penyihir dan meriam sihir sudah membidik mereka. Tetapi di antara mereka, beberapa masih berhasil lolos dari kematian pada akhirnya. Dengan ketinggian lebih dari 4 meter, sayap yang panjangnya 6 meter menutupi seluruh tubuhnya, iblis yang sangat besar pun tiba-tiba muncul. Kilau kecemerlangan berwarna hitam kehijauan dari atribut ganda kegelapan dan angin yang membentuk bilah cahaya, itu langsung menuju Zhang Hairong yang memimpin kelompok untuk mundur. "Hati-hati komandan," teriak Long Bao Chen. Dengan persepsi yang sangat akut, Long Hao Chen yang memimpin orang lain mundur, langsung menemukan bahwa iblis terbang ini tiba-tiba melancarkan serangan ke arah mereka, dan meskipun ia disembunyikan di malam yang gelap. Ini adalah salah satu spesies iblis udara yang terkenal dan tangguh, itu adalah sistem dual angin dan kegelapan Beta Flying Demon dari klan iblis Maxilias. Di antara pasukan tentara iblis terbang beta adalah pusat kekuatan sejati, dan sebuah eksistensi yang memiliki warisan sejati. Memiliki potensi keturunan yang besar, itu adalah spesi dari salah satu dari 7 dewa iblis 2. Di antara 72 dewa iblis, beberapa bahkan memiliki pasukan bawahan langsung. Meskipun beberapa tentara yang secara langsung disubordinasi lahir dari infeksi di daratan, mereka semua secara mental dikendalikan oleh dewa iblis. Dan Beta Flying Demons adalah bagian dari pasukan langsung yang disubordinasikan dari dewa iblis ke-55, yaitu Maxilias. Dan masing-masing dari Beta Flying Demons memiliki kekuatan di atas tingkat ke-5. Adapun yang membentuk pasukan elit pribadi Maxilias, yang disebut betas pengisap darah, mereka adalah kekuatan dari tingkat ke-7. Pasukan ini sebenarnya termasuk bawahan langsung dewa iblis, dan lebih jauh lagi, mereka adalah salah satu yang termasuk dalam top 36. Faktanya, dewa iblis yang agung ini tidak semuanya memiliki pasukan bawahan langsung. Sebagai contoh, dewa iblis ke-7, Anan, yang telah ditantang oleh ksatria ilahi Adjudikasi, Long Xingyu, adalah kekuatan besar tunggal. Itu adalah serangan yang tiba-tiba dan keras.
Kaki kirinya menginjak tanah dengan kekuatan penuh, dan Long Hao Chen melompat dalam sekejap. Melalui koneksi mentalnya dengan Hao Iwei, Little Green menyemburkan angin kencang dari mulutnya, dan menyapu punggung Long Hao Chen untuk mempercepatnya untuk menjauhinya. Di udara, tungku spiritual Sein memancarkan cahaya putih. Menarik dukungan dari bantuan Little Green, Long Hao Chen telah menutup celah sambil melesat cepat menuju Beta Flying Demon yang menyerang, yang sudah berada dalam jarak 50 meter darinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.